Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Rumah Belajar Huma. Nah teman-teman, kali ini kita akan kembali membahas soal UTBK SBMPTN tentang materi TPS pengetahuan kuantitatif. Nah, di video sebelumnya sudah dibahas sampai nomor 64. Kita lanjutkan sekarang nomor 65 ya. Nah, baik sahabat rumah, coba lihat nomor 65. Soalnya singkat. Tipenya masih mencocokkan pernyataan pertama dan pernyataan kedua apakah sesuai dengan soal. Nomor 65, berapakah 0,03 dari Z? Nah, artinya jika Z-nya bisa ditentukan, maka 0,03 dari Z, maka pernyataan tersebut benar. Nah, pernyataan pertama adalah 0,0008 dari 0,02 dari Z. 0,0008, coba kita tulis nomor 65. Pertanyaannya berapa 0,03 dari Z. Nah, pernyataan yang harus dibuktikan, pernyataan pertama 0,0008 adalah 0,02 dari Z. Adalah 0,02 dari Z. Nah ingat, kalau dari itu berarti dia merupakan bentuk perkalian ya. Berarti tinggal kita buat saja bentuk variabel aljabarnya. 0,02 Z sama dengan 0,0008. Karena ini perkalian, kita pindahkan jadi bagi. Berarti Z sama dengan 0,0008 per 0,02. Yang di bawah 2 desimal, yang di atas 4 desimal. Berarti kita kalikan 100 atas bawah atau kita hilangkan 2 desimalnya. Ini kali 100 tinggal 2. Ini kita kali 100 tinggal 0,08. 0,08 bagi 2. Berarti jawaban Z-nya 0,04. Berarti jawaban pertama memenuhi. Ya, karena Z-nya memiliki nilai. Nah, pernyataan kedua adalah 0,01 dari Z adalah 0,004. Pernyataan kedua 0,01 dari Z adalah 0,004. Sama ya, kita cukup membuktikan bahwa Z-nya memiliki nilai atau tidak. Gitu. Jadi kita tulis 0,01 Z adalah berarti sama dengan 0,0004. Caranya sama ya, karena perkalian kita pindahkan jadi pecahan, jadi pembagian. Berarti Z sama dengan 0,004 per 0,01. Sama seperti tadi 2 desimal ya, 2 desimal itu artinya per 100. Berarti kita kalikan 100 supaya desimalnya hilang. Harus adil, atas juga dikalikan 100, berarti bawah dikali 100 tinggal 1. Atas dikali 100 berarti 0 hilang 2 ya. Berarti nilai Z adalah 0,04. Ternyata pernyataan 1 dan 2 dapat dibuktikan. Berarti pilihannya yang mana ya? Nah, pilihannya pernyataan 1 saja cukup untuk menjawab pertanyaan dan pernyataan 2 saja cukup. Berarti pilihannya adalah yang D. Baik, kita berlanjut ke soal nomor 66. Coba perhatikan soalnya. Jika X dan Y bilangan bulat, X lebih besar dari 1, kurang dari 7, jadi X-nya antara 1 dan 7 angkanya ya, dan Y lebih besar dari 3, kurang dari 4. Berapa nilai X per Y yang mungkin? Nah ini soal tipe-tipe soal tricky nih teman-teman. Soal tricky itu berarti soal yang ternyata pembahasannya itu cukup mengikuti analogi sederhana gitu. Nah, jadi ada 2 hal yang diketahui di situ. Soal nomor 66. Yang pertama yang diketahui, X lebih besar dari 1, kurang dari 7. Dan satu lagi, dan Y lebih besar dari 3, kurang dari 4. Nah, pertanyaannya
berapa nilai X per Y yang mungkin? Langsung kita bagi saja ini. Kan yang diminta X per Y. Nah, berarti langsung kita buat pembagian saja berarti. Jadi X kurang dari 1, X lebih dari 1 kurang dari 7, ya. Bisa kita buat seperti ini. Nah, Y lebih dari 1, Y lebih dari 3 kurang dari 4. Ya, jadi masing-masing kita bagi semuanya langsung. Gitu. Jadi boleh seperti itu. Jadi bisa kita tentukan X per Y lebih besar dari 1/3 kurang dari 7/4. Nah, hanya 2 baris pengerjaannya. Berarti opsi yang mungkin adalah nilai X per Y itu di antara 1/3 dan 7/4. Artinya kalau dia kurang dari 1/3 tidak boleh, lebih dari 7/4 tidak boleh. Berarti opsi yang mungkin adalah 1. Ya, berarti opsi jawabannya adalah C. Ya, kalau karena min 13 dan min 25 itu jauh lebih kecil dari 1/3. 7/4 sebagai batas. Ya, yang D itu sebagai batas. Jadi 7/4 tidak ikut. Ya, berarti jawabannya yang memungkinkan adalah C, 1. Ya, karena 7/4 1/sekian ya. Kita lanjut ke nomor 67. Soal nomor 67 ini pernyataan yang cukup panjang. Soalnya di soal disebutkan toko coklat hanya menjual 2 jenis batang coklat. Satu seharga 30.000 dan lainnya 70.000. Jadi coklat pertama harganya 30.000, coklat kedua harganya 70.000. Jika kemarin ada 30 pelanggan, ya, jadi kita bikin pemisalannya. Soal nomor 67. Coklat pertama X, coklat kedua Y. Kita misalkan. Pernyataan pertama, kemarin ada 30 pelanggan. Ya, berarti pelanggan yang membeli coklat pertama dan coklat kedua totalnya ada 30. X tambah Y totalnya ada 30 kemarin yang laku. Dan setiap pelanggan tepat membeli 1 batang coklat. Nah, jadi masing-masing membeli 1 batang coklat. Berapa batang 70.000 yang terjual kemarin? Berapa harga coklat yang 70.000 terjual kemarin? Jika pertama pernyataan nomor 1, toko tersebut mendapatkan jumlah uang yang sama. Nah, jadi pendapatannya sama untuk penjualan batang 30.000 maupun 70.000. Jadi yang 30.000 pendapatannya sama dengan yang 70.000. Yang 30.000 tadi kita misalkan X, berarti 30.000 dikali X pendapatannya sama ya dengan yang 70.000 dikali sejumlah yang Y yang laku itu. Nah, seperti itu. Bisa kita sederhanakan ini. Nah, kita bagi aja 10.000. Bisa kita coret nih. Kita coret. Nah, jadi bisa sederhana 3X sama dengan 7Y. Kemudian coba kita lihat di pernyataan pertama. Oh ya, ini kita tulis dulu. Ini pernyataan pertama adalah 3X sama dengan 7Y. Tadi ada persamaan yang kita sudah dapat. Jumlah coklat yang laku 30. Karena pengunjung yang datang 30. Nah, berarti ini kita substitusi saja. Ya. Di mana ya? Berarti X itu sama dengan 30 min Y. Gitu. Jadi X itu 30 min Y. Ini kita pindah ke kanan. Nah, kita masukkan ini ke sini. Ya, berarti jadinya 3 kali 30 min Y sama dengan 7Y. Kita aljabarkan air mancur ke dalam. 3 kali 30, 90. 3 kali min Y, min 3Y sama dengan 7Y. Min 3Y pindah jadi plus. Berarti 90 sama dengan 7Y plus 3Y. Jadinya 10Y.
10Y sama dengan, kita pindah ke sana ya supaya lebih lega. 10Y sama dengan 90. Nah, berarti kita bagi 10 ya. Berarti Y sama dengan 90 bagi 10. Berarti coklat Y yang laku di pernyataan pertama ada 9 batang coklat. Nah, jadi pernyataan pertama memenuhi ya, karena Y-nya 9 batang. Kita lihat pernyataan kedua. Toko tersebut mendapatkan 1 juta dari batang coklat kemarin. Nah, berarti kita buktikan berapa Y yang laku, batang coklat yang 70.000 yang laku jika pendapatannya 1 juta. Nah, kita bikin persamaan sama seperti pernyataan pertama tadi. Katanya toko tersebut mendapatkan 1 juta dari batang coklat kemarin. Artinya total pendapatan antara yang X yang laku dengan Y yang laku 1 juta. Berarti harganya tadi 30.000 ya yang X ya. Berarti 30.000 X tambah 70.000 Y totalnya sama dengan 1 juta. Nah, bisa kita bagi 10.000 seperti tadi. Kita bagi 10.000, kita bagi 10.000, kita bagi 10.000. Berarti penyederhanaan persamaannya 3X tambah 7Y sama dengan 100. Sama seperti tadi kita substitusi. Ya, tadi kan berarti X itu dari sini bisa kita dapat sama dengan 30 min Y. Kita substitusi ke sini. Ya, kita substitusi berarti 3 kali 30 min Y tambah 7Y sama dengan 100. Kita kalikan R mancur ke dalam. Berarti 90 min 3Y plus 7Y sama dengan 100. Nah, kemudian 90 kita pindahkan ke kanan. Min 3Y plus 7Y. 7Y kurang 3Y berapa? Jadinya 4Y sama dengan 100 kurang 90. Nah, berarti 100 kurang 90 berapa? 10 berarti ya. 4Y sama dengan 10. Berarti Y sama dengan 10. Kita bagi 4. Pindahkan 4 ke kanan. 10 bagi 4. Y-nya 2,5. Nah, ini tidak memenuhi. Kenapa tidak memenuhi? Kan tidak mungkin sebuah coklat terjual ada setengahnya. Gitu ya. Karena bentuk penjualan itu harus bilangan bulat. Jadi kalau Y sama dengan 2,5 berarti tidak memenuhi. Berarti pernyataan kedua tidak memenuhi. Pernyataan pertama tadi memenuhi. Berarti pilihannya yang mana ya? Kita lihat, pernyataan pertama memenuhi, pernyataan kedua tidak memenuhi. Berarti yang A. Pernyataan 1 saja cukup untuk menjawab pertanyaan, tetapi pernyataan 2 saja tidak cukup. Kita berlanjut ke soal nomor 68. Soalnya singkat, 1 per akar 11 ditambah 1 per akar 11 kuadrat sama dengan berapa? Ini soal pembuktian biasa. Jadi soal nomor 68, 1 per akar 11 ditambah 1 per akar 11 kemudian dikuadratkan, hasilnya berapa? Karena ini penyebutnya sudah sama ya, penyebut berapapun jika sama berarti nilai pembilangnya bisa langsung dihitung. Untuk penjumlahan pengurangan berarti kita tambahkan saja 1 tambah 1, jadinya 2 per akar 11 dikuadratkan. Dikuadratkan itu artinya pembilang dan penyebut masing-masing dikuadratkan. Berarti hasilnya adalah 4 per 11. Nah, opsinya berarti jawabannya yang C. Soal nomor 69. Jika X kuadrat plus BX plus 26 sama dengan 8, berapa B? Nah, kita buktikan nilai B-nya. Ini bentuk persamaan kuadrat. Bentuk persamaan kuadrat berarti dia akan memiliki nilai X1 dan X2, masing-masing akar-akarnya. Nah, pembuktiannya yang pertama, pernyataannya adalah X plus 9 merupakan salah satu faktor dari X kuadrat plus BX plus 26 sama dengan 8. Coba kita buktikan.
Persamaan kuadratnya adalah x kuadrat plus bx plus 26 sama dengan 8. Plus 26 sama dengan 8. Nah, kemudian pernyataan pertama, x plus 9 merupakan salah satu faktor. Nah, x plus 9 merupakan salah satu faktor. Kalau faktor itu berarti sama saja seperti akar-akar persamaannya. Gitu ya. Berarti artinya kalau x plus 9 merupakan salah satu faktor, x-nya adalah pembuat 0 dari persamaan kuadrat ini. Jadi x plus 9 sama dengan 0, berarti nilai x-nya sama dengan min 9. Nah, nilai B bisa dicari. Pertanyaannya kan berapa nilai B? Jika kita masukkan ke sini min 9, maka nilai B-nya bisa dicari. Nah, kita tidak usah pusing-pusing mencarinya karena ini dia merupakan bentuk bilangan bulat. Ya, pasti bisa ditemukan nanti nilai B-nya. Berarti pernyataan pertama sesuai. Gitu ya, benar. Nah, jadi x plus 9 merupakan salah satu faktor. Nah, jadi nilai x-nya sama dengan min 9, bisa disubstitusi ke sini. Terus pernyataan kedua. Pernyataan kedua, min 2 merupakan salah satu akar dari x kuadrat plus bx plus 26 sama dengan 8. Nah, min 2 merupakan salah satu akar. Jadi salah satu faktor, kalau faktor ini masih merupakan bentuk persamaan aljabar, kalau akar sudah nilai seperti ini. Ya, katanya di soal pernyataan kedua, min 2 salah satu akar. Salah satu akar. Artinya nilai nilai x-nya ya akarnya berarti nilai x sama dengan min 2. Gitu. Kalau kita substitusi min 2 ke pernyataan persamaan kuadratnya, dia maka akan mendapatkan nilai B-nya. Ya. Nilai B bisa ditentukan. Bisa ditentukan. Jadi kita tidak usah mencari secara rinci nilai B-nya ya untuk menghemat waktu. Jadi pernyataan pertama dan pernyataan kedua itu bisa ditentukan. Berarti pilihannya adalah yang D ya. Berarti pernyataan 1 saja cukup untuk menjawab pertanyaan dan pernyataan 2 saja cukup. Nah, seperti itu teman-teman. Nah, soal terakhir di nomor 70. Sebuah lemari, nah ini perlu kita pahami nih tiap kata perkataannya ya teman-teman. Sebuah lemari memiliki D laci. Ya, setiap laci mengandung H wadah map. Map atau map ya? Map ya, map. Dan setiap map mengandung 20 map manila. Berapa map manila yang ada di 3 lemari seperti itu? Tadi kan di awal soal katanya sebuah lemari. Sekarang terdiri dari berapa lemari? Ada 3 lemari. Ya. Yang diminta adalah bentuk persamaannya, bentuk variabelnya. Nah, untuk soal nomor 70 kita perhatikan. Kata kunci yang pertama adalah di kata-kata terakhir. Ya, berapa map manila yang ada di 3 lemari? Lemarinya ada 3. Lemarinya 3. Berarti jumlah map sama dengan ya, lemarinya ada 3. Ada 3 lemari dikali sebuah lemari memiliki D laci. Nah, berarti 3 lemari dikali D laci ya. Setiap laci mengandung H wadah. Setiap berarti satu laci mengandung H wadah map. Nah, setiap wadah map mengandung 20 map. Berarti setiap wadah ada 20 map. Berarti dikali 20. Jadi sebenarnya dikalikan saja. Berarti jumlah map dalam bentuk persamaannya adalah 3 kali 20, 60 DH. Nah, seperti itu saja ya. Jadi opsinya yang mana ya? Opsinya 60 DH itu adalah yang D. Terima kasih telah menonton video ini. Nantikan video-video kami berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.